Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Sekalipun kita hanya bisa ibadah melalui online, biarlah tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua, kita datang dengan kesungguhan hati kita sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan, seharusnya ku datang. Bapak Ibu, kita akan awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa yang telah Kau limpahkan kepada kehidupan kami. Tuhan, bersyukur karena Engkau telah pimpin kami. Tuhan telah sertai kami sehingga pada saat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, setiap kami, pimpin setiap kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan tulus hati, dengan sukacita. Pimpin anak-anak-Mu yang pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk melayani Engkau. Sertai Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Juga Kau urapi hamba-Mu
Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang beliau sampaikan boleh membawa berkat bagi setiap kami. Tuhan, sertai kami Tuhan untuk kebaktian pada pagi hari ini. Biarpun kami berbakti melalui online, biarlah kami semua boleh menikmati berkat daripada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini hanya ke dalam kuasa kasih-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan Tuhan pada kita, karena anugerah yang Tuhan beri, karena kemurahan Tuhan, kita bisa hidup sampai hari ini. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, Kau hiasi kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita dalam pergumulan, saat kita merasa lemah, ingatlah pada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa kita andalkan. Dialah sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita.
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat kita pagi ini. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dan Engkau berikan kepada kami semua. Kami berterima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu yang nyata buat kami. Terima kasih kami sehat. Terima kasih kami diberkati Tuhan, dicukupkan apa yang kami mau makan, minum dan pakai sampai hari ini. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Pagi ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus membawa bangsa ini dalam tangan Tuhan. Virus COVID-19 yang terus ada, terus meningkat. Bahkan di Kabupaten Jepara, tempat di mana kami tinggal, angkanya kian bertambah. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami yang luar biasa. Tangan-Mu akan terus memelihara kami. Untuk itu kami berdoa, biar darah-Mu, darah Kristus itu turun menutupi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pelihara kami di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, tenaga-tenaga kesehatan, para menteri yang ada di sana, kepala-kepala daerah,
yang berkompeten. Kami doakan mereka, beri hikmat buat mereka. Kami doakan secara khusus untuk para dokter, tenaga medis, petugas pemakaman, sopir ambulans, semua yang berkontak langsung dengan korban-korban COVID-19 ini. Kami berdoa pemeliharaan Tuhan juga buat mereka. Kami berdoa biar tangan Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang hari ini terpapar COVID-19 di rumah-rumah sakit, dalam keputusasaan, ketakutan, kepanikan, hilang pengharapan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan Yesus tolong mereka, hadir buat mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka ada. Kasih-Mu nyata, sebab Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kuasa-Mu sempurna untuk mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Pakai tangan para dokter, pakai juga tangan para bidan, obat-obatan yang diminum. Kami tahu Tuhan akan menolong mereka dan menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan supaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat GKMI Kerasa. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang oleh karena keterbatasan fisik mereka terbatas gerak fisiknya. Kami doakan untuk Ma Erni, kami doakan untuk Ma Eli di Jogja, kami doakan untuk Ibu Suharsi, kami doakan untuk Bapak Ibu lansia yang lain. Kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka di usia mereka yang tidak lagi muda. Tangan Tuhan memberkati. Sekalipun tubuh fisik mereka juga terbatas, tetapi hati mereka, sukacita mereka akan terus terpaut kepadamu. Kami berterima kasih karena anak-anak kami sekalipun dalam masa COVID ini mereka dapat sekolah di rumah mereka masing-masing. Dan terima kasih kalau ujian mereka juga berlangsung dengan baik. Sekarang mereka sementara melamar di sekolah lanjutan, baik di tingkat SMP, SMA, bahkan melamar ke perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Selama masa pandemi ini Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam segala hal yang mereka kerjakan. Kami doakan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mungkin ada di luar kota yang bekerja, Tuhan juga akan sertai dan berkati mereka. Terima kasih Bapak, segenap sidang jemaat GKMI Kerasak, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pergumulan, kami doakan kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati, supaya semua dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Desa Bangsri di mana kami tinggal, kami juga berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan bersama, Tuhan kiranya menolong dan memberkati supaya GKMI Kerasak terus dapat menjadi berkat baik untuk sidang jemaat, warga di sekitar di mana kami tinggal, juga untuk Kabupaten Jepara pada umumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa yang kami naikkan kepadamu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk sahabat kami, saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Untuk rekan kami Santo, kami berdoa Tuhan kiranya memberkati kehidupannya, pergumulannya, pasangan hidupnya. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati, menyiapkan yang terbaik untuknya, usaha, pekerjaan dan pergumulannya secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini doa dan sembahyang kami. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan tanah hati kita yang subur. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Arson Muskita. Mari kita sebelumnya memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku tak tahan
Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Sekalipun ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur karena Bapak Ibu saudara sehat, diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu bagi kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, biarlah firman Tuhan pagi hari ini hadir di hati kami, mendapat tempat di hati kami. Kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau merenungkan dan memutuskan untuk melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hamba-Mu serahkan kepada-Mu ya Bapa. Dalam keterbatasan sebagai manusia, hamba-Mu memohon berkat-Mu. Lewat karya Roh Kudus memampukan hamba-Mu membahasakan firman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur yang begitu populer, yang sering kali dipersembahkan atau digubah menjadi lirik lagu dan dinyanyikan. Ada beberapa lagu yang menggunakan Mazmur ini. Yang begitu populer, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 akan kita baca pagi hari ini. Demikian sabda Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini, bahkan beberapa orang Kristen, mengalami kebingungan, mengalami satu masa di mana kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Bisa jadi keputusan yang kita anggap benar di kemudian hari menjadi salah. Atau mungkin keputusan yang kita ambil ini salah dan di kemudian hari berubah menjadi benar. Itu fakta yang sering kali terjadi. Atau kegagalan hari ini berubah menjadi keberhasilan di beberapa waktu kemudian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan menjadi lucu, seringkali ketika anak-anak sekolah dulu, ketika mereka menghadapi ujian pilihan ganda, seringkali untuk memutuskan A, B, atau C, atau D, kancing baju digunakan sebagai sarana untuk memilih. Mereka menghitung kancing baju, di mana ketika berhenti di kancing baju tertentu, maka itu pilihan yang dipilih untuk pilihan ganda ketika mereka mengerjakan soal. Atau mendengarkan suara tokek sebagai pilihan. Terkabul, tidak, dan seterusnya. Dan yang paling ekstrim, ya mencari pertimbangan ke orang pintar atau para dukun untuk memutuskan sesuatu. Tetapi tahukah Bapak Ibu,
Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 memberi gambaran begitu jelas tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di dalam pimpinan dan naungan Tuhan, yang pada pagi hari ini menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," sesungguhnya pernyataan itu diilhami atau dilatar belakangi oleh Mazmur Daud pada Mazmur pasal yang ke-23 yang sudah kita baca tadi. Seorang gembala bertugas untuk membantu para dombanya, memimpin, mengarahkan, menuntun domba-dombanya ke tempat yang terbaik di mana kawanan domba itu harus digembalakan. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bagaimana caranya seorang gembala dapat menuntun domba-dombanya dan domba-dombanya dapat diarahkan dan dituntun oleh Sang Gembala Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan belajar tentang 3S pagi ini. Tentang bagaimana kita memperoleh tuntunan dari Sang Gembala. Yang pertama, S yang pertama itu bicara tentang shepherd atau gembala. Mazmur 23 ayatnya yang pertama berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Tuhan sebagai gembala dalam bahasa Ibraninya Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Sebagai gembala, Ia akan membuat kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan, memulihkan jiwa kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar, begitu kata kitab suci kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi satu perenungan buat kita. Begitu luar biasanya, begitu baiknya Sang Gembala Agung kita yang mencukupkan segala keperluan kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Dia membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita dan membawa kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Hari-hari ini harusnya kita meyakini ketika firman Tuhan berkata, "Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan apapun." Tidak kekurangan aku. Dia penyedia segala sesuatu buat kita. Sebab Dia adalah gembala yang baik yang tahu menyediakan mana padang rumput yang hijau yang disediakan untuk semua kawanan domba gembalaannya. Dia tidak akan membawa kita ke tempat yang gersang. Dia tidak akan membawa kita ke tempat yang kering, tetapi menyediakan tempat yang terbaik. Sehingga kita tidak kekurangan satupun. Tidak kekurangan sesuatu apapun yang kita butuhkan. Asal kita mau mengikuti Dia sebagai gembala yang baik. Walaupun kadang kita ngeyel sebagai domba. Tuhan sudah sediakan tempat yang terbaik, tetapi kita sering memilih jalan kita sendiri. Sehingga kita tersesat. Kita hilang jauh. Kita tidak sampai ke tempat di mana padang yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kita tersesat bahkan sampai ke tempat yang bukan seharusnya kita ada di sana. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, kalau Bapak Ibu mau di tempat yang terbaik, ikutlah kata gembala. Ikutlah kata Dia, Sang Gembala yang baik. Bapak Ibu, ketika kita digambarkan sebagai domba, domba itu hewan yang lemah, mudah tersesat,
tidak punya alat pembelaan diri sama sekali. Maka Bapak Ibu, gembala yang baik akan senantiasa melindungi kawanan dombanya. Dan domba-dombanya mengandalkan gembalanya, tuntunan sang gembala itu. Bersama sang gembala maka domba itu dikelilingi dengan berkat, kata kitab suci kita. Segala kebutuhan kita terpenuhi. Bahkan lebih keren mungkin dalam bahasa yang agak berlebihan, ia tidur di atas berkat. Bapak Ibu, karena padang rumput yang hijau itu disediakan, kawanan domba dibawa ke sana. Jadi kalau sudah habis makan kenyang, ya masih tidur di situ. Tidur di atas berkat loh Bapak Ibu. Dan tidak tanggung-tanggung Alkitab berkata, tempat itu penuh dengan kelimpahan. Tempat yang berumput hijau, bukan rumput yang kering dan rumput yang kuning, tetapi rumput yang begitu hijau yang Dia sediakan bagi kita semua. Gembala bertugas juga menghalau binatang buas yang hendak memakan setiap domba gembalaannya. Tugas gembala ada di depan untuk menghalau setiap binatang buas yang mencoba untuk memakan, menerkam setiap domba gembalaannya. Sehingga sang domba merasa begitu aman kalau ada gembalanya. S yang pertama, shepherd, gembala. Ikutlah gembala agung kita, Yesus Kristus. Agar kita dapat memutuskan sesuatu yang benar. Dapat mengikuti tuntunan sang gembala. Adalah harapan Dia. Supaya kita menjadi domba-domba yang baik. Tidak menyesatkan diri sendiri. Keluar dari jalan yang sudah Dia tentukan. S yang kedua adalah shadow. Atau bayang-bayang. Atau bayangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan bahwa ada satu ayat yang begitu luar biasa yang berbeda dari ayat-ayat yang lain. Kalau ayat-ayat yang lain itu berbicara dari ayat yang pertama, kedua, ketiga itu berbicara tentang selama kita hidup. Tetapi ada satu ayat yang berbicara tentang sesuatu yang begitu menakutkan, yaitu tentang kematian. Sekalipun Bapak Ibu, ayat-ayat ini dikatakan di sana di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih banyak menggunakan the valley of the shadow of death. Jadi lembah bayang maut. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia kalimat itu diterjemahkan sebagai lembah kekelaman dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Sementara bahasa Indonesia sehari-hari bilang lembah yang gelap. Dan bahasa Inggris hampir semua terjemahan berkata tentang lembah bayang maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Mazmur pasal yang ke-23 ini ayat 1, ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu berbicara tentang kepuasan sejati yang Tuhan berikan kepada kita sebagai domba-dombanya selama kita ada di dunia. Tetapi ada satu masa ketika kita akan melintasi kekelaman atau bayang-bayang maut. Firman Tuhan berkata, di situ pun Tuhan hadir, mendampingi kita, ada di sana, melindungi kita. Bahkan dikatakan dengan jelas di situ bahwa aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Melintasi kekelaman, lembah kekelaman maut, Alkitab berkata Tuhan beserta dengan kita. Luar biasa loh Bapak Ibu. Ayat ini memberikan jaminan kepada kita tentang satu kepastian.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan cuma sekedar pemenuhan kebutuhan di ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga. Bahkan melintasi kematian sekalipun. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Melindungi dan menjagai kita. Ada banyak kesaksian yang diceritakan oleh orang-orang yang lolos dari maut. Bagaimana kuasa Allah menyelamatkan mereka ketika seharusnya mereka mati tetapi mereka diselamatkan. Bagaimana Allah melindungi, Allah ada di sana. Beberapa waktu yang lalu adik tingkat saya di STT Tawamangu, dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Jakarta bernama Sony Titawano, adik angkatan saya. Dia positif terkena COVID-19. Harus dikarantina, masuk di dalam ruang perawatan di Rumah Sakit Pertamina, ruang isolasi. 12 hari lamanya. Hari yang ke-13 ketika dia diperiksa, dia dinyatakan sembuh. Dia berbagi kesaksian. Dia menulis, aku sembuh dari COVID-19. Bagaimana bayang-bayang ketakutan itu hadir nyata di dalam kehidupannya. Bagaimana dia menyaksikan ada beberapa hamba Tuhan yang dipanggil mendahuluinya ketika baru-baru virus COVID-19 menyebar di Indonesia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil juga. Dan sekarang dia terkena. Dia merasa seperti ada di kondisi seperti itu. Bayang-bayang maut menghampirinya. Tetapi firman Tuhan berkata dia yakin bahwa sekalipun aku ada di lembah bayang-bayang maut, di lembah kekelaman, Tuhan ada di sana bersama dengan dia. Dan Bapak Ibu, banyak sahabat, banyak rekan yang mendoakan. Dan puji Tuhan, dia sembuh total dari COVID-19. Kesaksian yang menjadi kekuatan kepada semua orang. Dia berfoto bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ketika dia menyatakan diri, hasil tes menyatakan dia telah sembuh. Dan dia sudah bisa kembali berada bersama dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dalam kondisi kritis hidup sekalipun, dia gembala yang baik, akan ada selalu bersama-sama dengan kita. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Kalau dia memenuhi segala kebutuhan kita, mencukupi dengan limpah, bahkan sampai di lembah kekelaman sekalipun, dia beserta dengan kita. Kondisi paling kritis hidup kita, dia ada di sana bersama-sama dengan Bapak Ibu. Berjalan bersama, melewati lembah bayang-bayang maut itu, keluar dari sana. Dan di ujung dari perjalanan, keluar dari lembah kekelaman, ada sukacita, ada pengharapan. Sebab itu janjinya, dia beserta kita melaluinya. Akhirnya kemenangan diperoleh bagi setiap orang percaya yang terus mengikuti Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Sesudah yang pertama, S yang pertama shepherd atau gembala, S yang kedua shadow atau lembah bayang-bayang maut, dan yang ketiga adalah surely, sure, kepastian. Tuhan akan menolong kita sebagai gembala yang baik, akan memastikan kita tempat yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita baca ayatnya yang ke-23, pasal 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu kepastian bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ngikutin kita. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan akan mengikuti kemana derap langkah kaki kita pergi. Bahasa kerennya, berkat Tuhan ngikutin kita terus kemanapun kita pergi. Dan itu jaminan. Dan jaminan yang paling konkret adalah tentang masa depan kita.
bahwa Dia akan menyediakan, kita akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, kekal. Ya mungkin bahasa kerennya, kita akan berpulang dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Dia sediakan rumah yang terbaik di kerajaan surga untuk kita. Kelak ketika kita mengakhiri perjuangan, pertandingan iman kita di bumi ini, maka ketika pulang ke rumah kekal di surga, Dia sediakan tempat selama-lamanya, tempat yang terbaik. Karena itu janjinya, aku pergi menyediakan tempat supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Maka Bapak Ibu, gembala yang agung itu, gembala yang baik yang bernama Yesus itu memberikan jaminan, satu kepastian bahwa ada tempat yang Dia sediakan bagi kita. Untuk itu jangan ragu mengikuti gembala kita. Sebab Dia gembala yang baik, menyertai kita, bukan saja memenuhi kebutuhan kita, bahkan melintasi tempat tersulit dalam hidup, lembah kekelaman Dia ada di sana. Dan Dia bukan saja ada di sana, tapi Dia memberikan kepastian tentang masa depan kita. Kita akan ada di rumah kekal di surga, karena Dia pergi menyediakan tempat buat kita semua. Pesan saya, kalau sudah punya gembala yang baik, jadilah domba yang baik. Ikutin kemanapun gembala kita mengarahkan kita. Jangan ngeyel, jangan protes, sebab gembala agung kita tahu yang terbaik bagi kita semua. Selamat mengikuti tuntunan gembala, jadilah domba yang baik, dan kita akan diberkati. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita, dan kita akan diam di rumah-Nya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Bapa, Engkau gembala agung kami yang ajaib, gembala yang baik, yang tahu memelihara kebutuhan kami. Padang rumput yang hijau Engkau sediakan buat kami, air yang tenang. Kami dilindungi dari segala hal yang jahat. Bahkan lembah bayang-bayang maut sekalipun, tempat paling sulit dalam hidup, Engkau ada di sana menyertai kami. Bahkan bukan hanya itu Bapa, Engkau menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Sepanjang hidup kami di dunia ini, kebaikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kami. Kami bersyukur punya gembala yang baik. Doa kami pagi ini, kami juga mau menjadi domba yang baik, yang mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pimpin. Kami tidak mau berjalan sendiri, sebab kami gampang sekali tersesat. Maka biarlah suara-Mu, suara gembala kami kenal lewat sabda firman-Mu, supaya kami tetap ada di jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Isi
Selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya akan membawakan warta gereja Minggu 14 Juni tahun 2020. Yang pertama, atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pagi ini telah melayani ibadah. Kiranya Tuhan akan selalu menolong dan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dengan limpah. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun, khususnya kepada Saudara Santo. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat pagi ini, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap mengikuti anjuran pemerintah, selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian online pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir, setia sampai kita menutup mata. Kita akan setia pada janji Tuhan. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan sampai akhir menutup mata. Untuk pengakuan iman rasuli dan berkat rasuli akan dibawakan oleh hambanya Bapak Arson. Mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan pagi ini di berbagai tempat, di segala abad, kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan jemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman kita berkata, amin.